Kenapa saya gini? Itu pasti ada orang yang menyakiti saya. Yang terasa sekali di batin saya dekat sekarang ini ada macan putih. Besar sekali dan tua sekali sudah. Kau terikat, kau terkunci. Kenapa dia itu terikat? Karena tahu bakal ada kehidupan berat baginya. Perbuatan adalah bukti nyata. Perkataan adalah sebuah bayangan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnasti. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini kita akan kolaborasi dengan artis viral, yaitu Mami Eva Nurul. Alhamdulillah ternyata rumahnya dekat dan ketika janjian dengan Vista Putri ternyata dekat dan udah ada nggak cerita yang mengandung misteri yang masih belum terungkap dan ingin untuk diungkap. Ternyata banyak punya kisah. Nanti kita bagi ya. Tapi sebelumnya ini kan teman-teman memang taunya beliau ini adalah ibunda dari Virgo dan memang darah seninya Virgo itu mengalir dari beliau. Beliau ini memang penyanyi dia, pencipta lagu dia. Nah kalau Mami Eva sendiri lagu yang pernah hitsnya apa? Saya dulu artisnya musika, itu saya punya lagu hit di eranya saya, judulnya Untuk Mama, ya produksi musika studio. Boleh nggak dinyanyiin? Itu yang paling ini ya, paling apa namanya, paling hit saat itu ya? Iya, pada saat itu. Ku merenung di tengah malam hening sunyi, menatapi seraut wajah yang letih, ditimpa derita hidup yang datang silih berganti. Semenjak tangis kecilku hadir di dunia. Lagunya agak melo ya. Tapi aku dengar cerita dari Igun tuh mediator kami juga, dia kameramen dan dia juga anak band. Dia pernah lihat Mami Eva itu nyanyi di sebuah band cafe yang suara itu ngerok banget katanya, dan dia tuh nggak bisa lupa itu. Iya. Berarti artinya sebenarnya rocker juga dong ya? Aku sih sebenarnya bukan rocker, cuman bisa ngerok, bisa ngeblues, bisa ngedangdut, bisa keroncong. Semua genre orang. Ya orang. Lihat Mami Eva nyanyi lagu apa? Ya pas waktu itu jadi home band di sebuah cafe, Mami nyanyi lagu I Can't Stop Loving You. Oh iya, kalau saya ngeblues. Berarti itu saat itu satu panggung berarti karena Igun juga tampil di situ ya. Coba nyanyi dong Mami. I Can't Stop Loving You ya. Iya, harus pakai rock sedikit. harus pakai musik. Oh boleh, jangan sedih. Ini ada musiknya. Siapa takut aja main. Gimana nadanya? Gini. Luar biasa ya. Kalau musisi itu memang nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Seniman iya, sejati. seniman sejati, luar biasa. Kayaknya pasti nanti habis ini kita bikin vlog lagi khusus untuk YouTube Ratnalisti ya kita. Boleh. Oke. Sekarang kembali ke YouTube Mata Langit. Cerita kisah-kisah misteri. Gimana katanya dari kecil memang punya sixth sense ya? Iya. Tapi katanya Bahkan keluarganya sendiri tadi Mami cerita itu memang rata-rata spiritual gitu ya? Iya. Kakeknya saya juga spiritual. Waktu kakek saya meninggal juga adalah yang keluar dari tubuhnya gitu, yang mana
ada banyak yang mau memiliki, bukan tetapi nggak dapat. Iya. Maksudnya keluar dari tubuhnya tuh berwujud apa? Berwujud ikan gabus Keluar dari apanya? dari mulut. Waktu sebelum meninggal? Segede apa tuh ikan? Tapi beliau ahli tulang juga nggak? Iya, dia bisa ngobat-ngobatin kayak gitu modelnya. Maksudnya ikan gabusnya gede ya? Bagaimana keluar dari mulutnya? Enggak, dia kecil. Dia gabusnya kecil. Oh. Jadi waktu keluar ikan gabus itu katanya berebut nih para cucu ya? Tapi nggak ada yang Semua berebut mau ngambil, nggak ada yang dapat. Terus pesannya apa beliau? Pesannya siapa yang bersih, siapa yang hatinya apa namanya, kemanusiaannya tinggi, hatinya bagus, datang sendiri. Mami merasa di antara saudara-saudaranya Mami yang paling sixth-nya paling kuat gitu. Ada banyak mendapat firasat kalau mau terjadi sesuatu ya. Gimana tuh ceritanya? Aku kalau keluarga aku mau ada yang meninggal, aku tahu. Aku nggak tidur, lagi duduk-duduk ngelamun gini, tiba-tiba yang nongol kerangka manusia, kerangka gitu. Aku gini, itu aku gini, ya Tuhan, siapa lagi keluargaku atau teman-temanku yang mau pergi, aku gitu. Terus ternyata benar besoknya ada yang meninggal? Enggak besoknya, seminggu kemudian, terus 10 hari atau 3 hari. Dalam waktu dekat lah ya gitu. Jadi sekarang setiap ada petunjuk gitu selalu, aduh siapa lagi gitu ya? Aku sampai pernah ngomong gini, Tuhan kok aku dikasihnya yang kayak gini sih, aku takut gitu. Malah tadi bilang sama Panglima pengen ditutup, bisa nggak katanya gitu ya? Nanti tetap saya tutup kalau mau tutup. Itu memang dari sononya sendiri. Itu memang sudah bawaan Mami seperti itu. Tinggal nanti Mami mengendalikannya dengan menjaga suasana hati Mami. Nah, jadi menjaga suasana hati itu ya berusaha mengendalikan. Di saat mungkin sedih, di saat mungkin lagi ada masalah. Jadi cobalah berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Itu kalau enggak nanti bisa kebuka terus. Biasanya begitu. Kuncinya itu? Karena batin itu kan bermain dia. Jadi walaupun dibuka, next time bisa ditutup, next time bisa kebuka sendiri. Capek amat, nggak usah lah. Makanya itu saya bilang dari tadi. Tapi merasa terganggunya gara-gara apa? Gara-gara dikasih lihat yang nggak baik aja. Tapi ada keuntungannya juga nggak? Ada sih. Misalkan ada orang yang ini baik, ini jahat gitu. Tapi justru sebenarnya itu bagus Mami punya kepekaan yang tinggi begitu. Tinggal Mami mengendalikan aja. Karena itu apa? kali ya, belajar Tidak mengendalikan semua orang kali. punya kelebihan seperti Mami miliki gitu. Jadi manfaatkan sesuai dengan arah yang tepat. Tapi Kali memang harus belajar pengendalian. Nah, itu kuncinya Mami. Belajar pengendalian tadi. Karena segala sesuatu kalau sudah tidak terkendali, Mami tahu mungkin jawabannya apa. Iya, betul. Nah, terus punya kisah apa lagi nih yang ingin diungkap tapi sampai detik ini belum pernah ada jawabannya gitu? Selain dikasih lihat tengkorak-tengkorak gitu, terus misalkan ada sosok-sosok apa yang pernah terlihat? Aku pernah ya pulang nyanyi di klub malam, ada temen ulang tahun. Terus aku emang dikasih minum wine sama mereka, tapi aku nggak mabuk. Aku pulang, aku duduk di ruang tamu, aku buka sepatu sendalku. Terus di situ kan ada kursi dari rotan. Aku tiduran gini, kakiku angkat gitu. Di antara tidur dan tidak, aku ngeliat orang Belanda dua lagi yang satu keriting, satu udah tua lagi dialog begini. Seumur hidup aku baru satu kali itu ngeliat. Di dalam rumah sendiri? Dalam rumah sendiri. Tapi bukan di rumah yang sekarang ini. Di rumah saya dulu di daerah Tanah Abang. Itu seumur hidup saya ngeliat yang kayak gitu baru kali itu. Dia bule berarti ya? Bule. Rambutnya yang satu keriting, rambutnya bule, yang satu sudah ubanan kayak udah orang tua gitu, tapi rambutnya pendek. Apa itu rumah bangunan Belanda? Enggak juga ya? Enggak. Nanti kita ungkap lah itu siapa sosok itu. Dan orang-orang selalu ngomong ya kan, bahwa aku tuh katanya ada nenek-nenek lah, ada inilah. Aku orangnya yang gitu-gitu agak kurang percaya, kayak ya lu ini ada nenek-nenek, ada ini, ada anu-anu. Lu tahu nggak? Lu diikat tuh sama kakek lu keburu mati gitu ya. Diikat kenapa ya, gue bilang. Sebenarnya mungkin yang diomongin kakekku, siapa kalian yang ini yang agak lebih peka apa itu kalian dapat, mungkin ya, saya bukan nggak ngerti. Saya sampai gini kok, ya ampun, kenapa yang ini sih gue dikasih, yang ke yang lain aja dikasih gitu. Ternyata nggak bisa jadi pilihan nggak. Tapi Mami walaupun tidak percaya itu banyak yang ngomong ya. Nah mungkin ini bisa dikonfirmasi sama Panglima kan, Panglima kan bisa memantau apakah memang benar Panglima di badannya Mami Eva ini ada banyak pendamping gitu yang selama ini disampaikan orang-orang yang selama ini Mami Eva tuh nggak percaya. Aku nggak percaya. Nah, itu yang pertama yang saya lihat, yang terasa sekali di batin saya dekat sekarang ini ada macan putih. Sudah tua sekali. Itu yang pertama. Itu yang terlihat saya. Belum kayaknya. Nah, habis itu yang kedua ada kayak inang-inang. Orang Batak. Ibu-ibu. Berpakaian kayak pakaian orang Batak lah gitu ya, pakaiannya. Ulos-ulos gitu.
Tapi kayak ada karo-karonya juga sih dikit, saya lihat corak-coraknya ya. Yang ketiga ada anak kecil, saya lihat satu kayaknya perempuan ini, anak rambutnya kayak dikepang begitu. Anak kecil, harimau, inang-inang, 3 sosok ini terlihat sekali. Itu sih yang terlihat saat ini. Tapi mereka itu baik ya, nggak jahat ya? Baik. Bagaimana mereka bisa ikut? Itu mungkin kalau orang Melayu bilang tuh kayak puaka ya, kayak sejenis Kodam? bangsa halus yang mengikuti leluhur. Oh, kodam leluhur ya? Itu yang terlihat begitu. Jadi dia nanti mengikuti siapa saja yang dia pilih, yang dia senangi gitu untuk dia ikuti gitu. Ekspresi wajah Mami masih belum percaya. Enggak, saya lagi matching-matchingin gitu. Kalau anak kecil itu membawa efek apa ke beliaunya? Nggak masalah sih, bagus. Justru kalau kita diikuti sosok anak kecil itu malah lebih bagus untuk aura kita gitu. Karena anak kecil itu kan hakikatnya kan pada dasarnya banyak disenangi daripada tidak disukai gitu. Jadi sosok itu juga yang bisa membuat kita terlihat nanti aura kita seperti Menyenangkan ya? bisa awet muda, aura kita bisa disenangi segala. Tapi kalau anak-anak, kalau nini itu nenek-nenek lebih ke untuk kebijaksanaan diri sih sebenarnya, kedewasaan diri apa, lebih ke arah sana sih. Efek dari energinya gitu. Kalau yang harimau, kalau itu lebih ke penjagaan sih. Emang ada di aku harimau? Saya lihat itu ada, besar sekali dan tua sekali sudah. Itu mungkin bawaan leluhur ya. Mungkin Mami sendiri nggak pernah mengetahui itu. Aku nggak tahu, tapi Nggak pernah mengetahui. Saya ingat saya pastikan Mami nggak pernah mengetahui itu. Tapi saya melihat ada dia gitu. nanti kita lakukan pembuktian. Dan satu lagi ada kayak, bukan kayak kakek sih, tapi udah lumayan usia umurnya. Kalau manusia ya sekitar 6-70-an, tapi dia tinggi sekali dan keker kelihatannya gitu ya. Tapi kayak pegang pedang sekali, pegang pedang panjang sekali gitu. Ada sosok itu juga. Bajunya kerajaan? Baju-baju ya gitu juga lah, baju-baju kayak baju-baju adat pakaiannya gitu. Ada Batak, Iya, bukan? iya. Kalau Mami Eva itu ada Bataknya ya? Bataknya kental. Betul. Kalau ibu Jadi saya ada itu. ada Acehnya. Oh, ada Acehnya? Iya. Oh, papa saya ada India. Oh, ada India juga. Nah, terus apalagi yang ingin diketahui gitu, yang masih jadi penasaran? Iya, itu yang kemarin dibilang sama kakekku itu, om aku yang kepengen banget itu juga, dia sepertinya ada kan dari kalem-kalemnya ininya dia ada, tapi itu juga sudah meninggal. Kayaknya dia dapat juga itu, terus dia udah meninggal. Ilmu warisannya itu dia dapat juga. Kan kelihatan orang bijaksana, kalau sudah tua tuh bijaksana, ada isinya kelihatan. Nah, terus katanya kalau Mami Eva ini bisa lihat orang ini pakai susuk atau enggak. Tahunya dari mana? Nggak tahu, ada hawa Matanya. ada hawa batin apa ya? gitu. Seperti hawa mengkilat Iya, kayak itu Bling-bling gitu di wajah. Sinar. Bling ya. Terlihat seperti ada sinar. Aku nggak tahu, makanya aku kadang-kadang gitu, ini apa sih gue nih? Gitu loh kadang-kadang. Pernah dikonfirmasi nih sama temennya, kamu pakai ini ya? Terus temennya gitu ya, mengakui kalau dia Banyak. Ih lu ya gini. Lu jangan teriak-teriak. Lu tahu dari mana? Lu, ayo sumpah lu, kaki lu buntung. Gitu. Langsung aku. Oh iya bener. Kok lu bisa tahu sih? Tahu lah, orang kelihatan kok aura. beda ya? Gini loh, orang biasa, kalau aku ngelihat orang biasa gitu, nggak ada yang susuknya. ini, nggak ada susuknya gitu kan. Beda dengan orang yang ini, yang ada isinya. Itu kayak mata kita kalau lagi nggak konsen tuh kayak ada apa namanya? Silau. Oh, bukan silau lagi, apa tuh namanya yang dia jalan-jalan lewat-lewat gitu. Kunang-kunang. Orang Tapi kalau ada yang mau menyakiti suka ada tanda nggak di batinnya? Ada feeling, insting. saya kalau ada yang menyakitin napas saya gini, Langsung kayak itu pasti ada orang yang menyakiti saya. Menceritakan saya, menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, itu udah pasti 100%. Gitu ya? Terus apa yang Aku dilakukan? coba ini. Iya, langsung kontak. Iya, aku cuman kadang-kadang aku gini, gue ingetin lu ya, tutup mulut lu. Gue suka kayak gitu, kayak orang gila sendiri. Oh gitu? Iya. Tangan-tangan bergerak sendiri, kayak bicara sama seseorang gitu. Gue ingetin lu ya. Terus habis itu apa yang terjadi dengan orang itu? Ya nggak ngerti. Tapi Iya. saya nangis, besok atau lusa ada orang yang mengfitnah saya ngomong gini, aku cuma bilang, gue orang baik, ntar yang di sana ngelawan lu. Kejadian dan udah 50 orang gitu. Kena karmanya langsung. Terus gue orang baik dan aku tidak mau menyakiti. Aku tahu aja dia menghancurkan saya tetap diam. Cuman saya bilang saya orang baik, kamu lawannya bukan saya. Terus akhirnya apa yang terjadi dengan orang itu? Banyak banget. Kayak tiba-tiba dapat kesusahan gitu. Iya. Habis itu baru berpikir loh, kok aku bisa ya gitu. Di tengah jalan orang
jatuh naik motor, kakinya bolong. Saya bisa berhenti, saya stop motor, saya lagi naik motor, saya stop motor, saya lari-lari, saya deketin dia, saya cuman apa yang saya dapat, aku cuman bilang ini Tuhan, kau pakai tanganku yang hina ini Tuhan. Aku gituin. Sampai orang itu bilang gini, Bu, makasih banyak ya Bu. Kenal juga enggak, apa juga enggak. Aku cuman dalam hatiku gini, ketika aku nanti susah, maka orang lain pun datang menolong anak dan cucuku. Masya Allah. Betul tuh. Iya, menanam karma baik ya. Betul tuh. Gitu ya. Itu aja sih. Kalau contoh nih, lu jahatin gue sekarang, gue cuma bilang, sorry ya, aku tahu kau nggak seneng sama aku, gitu kayak. Tapi nggak apa-apa, kau jalanin aja. Kalau kau nggak seneng sama aku nggak jadi salah. Monggo. Gak ada paksaan gitu. Enggak. Terus apa yang terjadi? Ada aja. Contoh dia mau pegang apa gitu, kayak mau rekaman tiba-tiba batal. Apa sih? Aku kan batuknya asma nih. Berapa orang tuh yang di netizen minta maaf demi Allah. Mbak Eva, aku minta maaf ya. Kemarin aku ngatain Mbak Eva, asma, bengek. Aku sekarang udah 3 minggu nggak sembuh batuknya. Emang kamu ngapain? Iya aku ngata-ngatain Mbak, maafin aku ya Mbak. Oh gitu ya? Padahal kenal nggak dengan orang itu? Nggak selamat aku nanti pulang dari sini, aku keluar dari pintu aku nggak selamat. Sampai aku bilang, kamu makanya jangan suka nyakitin orang. Kamu kan nggak tahu orang yang kamu sakiti itu orang apa, orang bagaimana. Aku bilang kayak gitu. Netizen kan komentar asal komentar, dia kenal sama kita juga enggak. Terpancing aja ngeliat postingan orangnya. Kadang-kadang teriak-teriaknya yang aneh-aneh. Aku selama ini keluar di TV, aku bukan orang jahat. Apa yang aku bilang itu makna dan arti yang ada di dalam kalian petik lah. Ya begitulah, netizen kan nggak bisa kita suruh semua harus ngikutin seperti yang kita mau. Kita pengennya membagi ilmu supaya mereka menyerap, tapi ilmu tidak akan mengalir pada orang yang tinggi hati, Iya, gitu kan? harus merendahkan hati. Oke, kalau itu kalau udah saatnya kita ya dia tiba-tiba guling-guling terus jatuh di bawah. Yuk. Memalingkan wajah dia. Tanya-tanya ini. Dia memalingkan wajahnya. Dia nggak mau menghadap ke sini ya? Siapa kamu? Kok nangis dia? Kamu sedih ya? Apa yang buat kamu sedih? Kamu bisa duduk nggak? Kita ngobrol yuk, biar enak, duduk yuk. Kamu ceritain kenapa sedih? Maafkan katanya. Tanya Mami, kenapa maafkan, ada apa gitu? Aku harus megangin ini air audio. Gue jadi sedih. Bukan? Maafkan kenapa? Ya, Mami tanya. Maafkan papamu. Maafkan papamu. Kenapa? Maafkan papamu. Iya aku maafin. Kenapa? Iya, kenapa papanya? Emang bapak merasa ada yang salah? Harus minta maaf ke Mami Eva? Iya, Seharusnya menjagamu, membantumu. Maksudnya gimana? Meninggalnya pada saat Mami Eva berapa umurnya? pada saat itu aku umur 8 jalan 19. Oh, masih muda, belum nikah? Aku nikah tanggal 19 setelah papa saya meninggal aku nikah. Oh gitu, berarti papa meninggal sebelum nikah ya? Iya. Gimana papa? Apa yang menjadi penyesalan? Seharusnya menjagamu, tapi kan ini semua takdir ya kan? Sakit apa dulu? Iya. Cancel. Oh, dan Mami Eva juga sudah mengikhlaskan papanya kan? Udah. Nah, gimana? Boleh duduk nggak bicaranya biar enak ya? Kesalahan? Terus mengikuti. Maksudnya gimana? Rasa bersalah terus mengikuti? Seharusnya pekerjaan itu tak kamu lakukan. Dan seharusnya pekerjaan itu tak kau lakukan. Pekerjaan apa ya? Pekerjaan apa? Bernyanyi. Kau bernyanyi Salah. Yang dalam ruang yang gelap. Mungkin pada saat itu Mami Eva jadi kemudian dengan cara menyanyi di kafe. Benar. dikolein lagi adikku, kasih makan anakku.
Tapi kan itu memang pekerjaan yang halal. Iya. Apanya yang salah? Menurut saya itu pekerjaan yang mulia gitu. Karena niat baiknya adalah untuk memperjuangkan keluarga kan. Siang dan malam, malam hanya untuk beristirahat, cari terus mencari. Jadi beliau prihatin karena Mama Eva tuh kerjanya malam, harusnya malam istirahat, malah kerjanya malam. Kan kalau nyanyi di kafe malam ya. Adikku pun nggak sekolah. Iya, kalau nggak dilakukan ntar adiknya nggak sekolah. Kenapa? Oh, lagi hamil nyanyi? Dia bilang nyanyi sambil bernafas hamil ya? Dia nggak pernah tahu loh kisah itu jadi terungkap di sini. Enggak mau ngadain. Nggak ada cerita. Lagi hamil siapa? Ambil Virgon, ambil baby. Oh ya Allah. Festival juga aku lagi hamil, anakku titipin. Itu mungkin kisah perjalanan hidup yang justru membuat Mami Eva kuat sampai saat ini, Papa. Boleh duduk nggak? Semoga kekuatan selalu mengikuti. Ya, jadi Mami Eva tuh sekarang jadi pribadi yang kuat tuh karena perjuangan saat itu gitu loh ya. Benar nggak? Boleh nggak duduk? Jangan tulis sesuatu deh. P. Aku kurang jelas. Nama suatu daerah. Nama suatu daerah. Yang mengandung huruf P. Waktu itu di mana kejadian nyanyi di kafe itu? Di kota. Tinggal daerah mana? Aku nyanyinya dari Jakarta, cuma anak-anaknya di Pekanbaru. Nah, itu Oh iyalah, P. Oh iya, Pekanbaru itu. P. Nah, bener P. Nyanyi di Pekanbaru. Amin, nyanyi. Punya anak aku di malam di Pekanbaru, di Pontianak. Semua gitu. Iya, daerah itu. Kau bernyanyi, kamu menyanyi, kau bernyanyi di kota itu, kota Pontianak. Iya, di Pontianak saat nyanyi saat hamil tuh di situ Pontianak. Terus Semua Tuhan memberkati. semoga Tuhan memberkati. Allah Akbar. Dia pergi. Sosok saya Allah Akbar. Oke, kita sekarang akan melanjutkan mediasi dengan komunikasi dan waktu yang ada di ibadah resmi. Ayo, Mami Eva. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Oh, Horas katanya. Suara-suara. Di Medan ini, dari Batak. sudah tidak ada lagi air mata. Jangan kau menangis. Terharu tadi. Ini siapa ya? Kalau kau tak kuat, tak akan sampai saat ini kau membawa nama besar anakmu. Iya benar. Semua orang kan tahu dia mamanya Virgon ya. Tak tahu perjalanan panjang itu benar-benar berat. Perempuan yang lunak itu senang, tetapi setelah kepergian papamu, kau tunjukkan kau bisa berjuang di atas hidupmu sendiri. Dulu dekat sama papa ya. Maaf, boleh tahu ini dengan siapa? Opung? Tadi opung ini ada penjagaannya juga harimau. Oh, harimau yang putih tadi. Ini Ini perwujudannya harimau ya, yang tadi yang macan harimau ini. ya. Yang harimau Tadi putih. kan Harimau putih. Mami Eva bilang nggak percaya ada harimau. Udah tua ini, tua sekali dia. Dia mencarikan sesuatu yang biar Mami Eva tuh percaya kalau dia mendampingi. Kalau nggak mendampingi mana bisa tahu. Soalnya saya ngeliat dia tadi di belakang mami. Udah tua ya. Tua, suara palanya segini nih. Apakah diikut sampai detik ini diikut aku? Ikut, jaga. Iya, jaga. Jaga dia. Ini udah ganti. Mami. Assalamualaikum. Kok panggil Mami? Maju. Sama nih. Pernah keguguran dulu nggak? Iya, Pernah? Kakaknya Virgon tadi. dua.
2 orang? 2 kali? Adiknya Feby sama kakaknya Feby. Nggak tahu masih kecil. Kamu siapa? Kakaknya Feby atau adiknya Virgon? Itu kamu. Ini siapa? Nina. Di antara dua itu, Bu. Nina. Kamu cewek apa cowok? Dua-duanya kaburan saat umur berapa? Aku jatuh dari tangga. Itu yang gede, kakaknya yang Feby. Kakaknya Feby. Nah, kalau yang adiknya? Adik di luar kandungan. Kamu yang mana? Oh, kakaknya Feby jatuh dari tangga. Ayo maju. Ini terpeleset katanya. Tapi belum ketahuan cowok cewek ya? Kamu cowok apa cewek? Tapi sudah ada rumahnya. Langka terbesar-besar. Ya. Kok jemur kain? Terus tergesa-gesa, terus jatuh. Iya lagi jemur kain cepet-cepet. Udah ganti lagi. Ini siapa? Dia belum sempat dikasih nama ya? Belum. Belum. Hati bersih itu adalah pintu ke lapangan hatimu, bisa menampung sebuah kebaikan. Kau yang mempunyai belas kasih terhadap anak-anak, menolong dan membantu, karena setiap manusia ada sisi baik dan sisi buruk. Iya. Kebaikanmu itu melindungi kekuranganmu, di mana kau mudah percaya dan membantu orang lain. Kenapa kau terikat oleh leluhurmu? Karena di hatimu tertanam sebuah belas kasih dan juga kekuatan perjuangan. Kau terlahir dari seorang pejuang. Iya, betul. Kau dibesarkan di atas sebuah kedisiplinan dan kekerasan. Iya, betul. Kau dipukul, kau terikat, kau terkunci. Maksudnya sama orang tua dulu didikannya kayak gitu? Sama adiknya mama, adiknya papa. Maka itu papamu menangis karena kau benar-benar merasakan kekerasan sampai kau berpikir bagaimana cara aku bisa hidup sendiri. Iya. Aku menghasilkan uangku sendiri, menyedihkan kisahmu. Iya, ini gak ada yang pernah tahu kisah masa lalunya ternyata pedih gitu. Kenapa dia itu terikat? Karena tahu bakal ada kehidupan berat baginya. Maknanya Kau itu dilindungi dalam doa mereka. Satu, supaya Tuhan bersamamu menyertai keselamatan hidupmu. Itu satu. Kedua, leluhurmu itu adalah juga bukanlah orang-orang sembarang. N. Nama kakaknya siapa? Ada huruf N-nya? Ada Martin. Oh iya. Beliau seorang apa dulu? Ahli spiritual? Tanyakan padanya. Iya, ahli spiritual. Kalau kakek dari mama iya. Suka ngobatin orang? Iya. Oh, iya. Jadi, itu adalah isyarat untukmu. Kau dilarang melangkahi pagar itu. Dan supaya kau harus mempunyai hati yang bagaimana? Dan bersih ya? Iya. Bersih itu, manusia tidak semua bersih, tahu? Ya. Iya. Bersih itu perumpamaan bila kau membantu orang lain, tuluslah setulus hati. Iya. Benar-benar tulus atas kebaikan bersama kasih. Tidak ada maksud tetapi punya tujuan, yaitu tujuan agar mencapai kepada Tuhan setiap perbuatan.
Tidak mungkin setiap perbuatan tak punya tujuan. Tetapi perbuatan yang bermaksud itulah yang harus berhati-hati. Hidup itu tujuan, kematian pun tujuan. Betul. Akan ada kehidupan selanjutnya. Maka yang kurang adalah di mana tali raga. Manusia harus mempunyai tali raga. Apa itu Nang tali raga? Mengikat di mana ragamu dikuasai nafsu akan dunia. Kalau kau memegang tali raga, maka kau bisa mengikat raga kita agar tak mengingkari dan lari dari jiwamu. Sesungguhnya jiwa itu bersih, tapi pikiranlah yang kotor mempengaruhi, membisik-bisikan ragamu. Maka musuh kita adalah pikiran kita sendiri. Iya. Yang jelas banyak sekali keajaiban dalam hidup. Iya ya, kok dia bisa tahu orang pakai susuk atau enggak? Maka tak main-main kau. Saya tahu firasat. Tapi beliau merasa pengen ditutup tuh. Kau itu adalah tak jauh dari perakhiran. Di mana kampung kelahiran? Kau di mana? Aku lahir Medan. Dekat perairan apa? Iya, Tanjung Rawa. Itu Pantai Cermin. Oh, Pantai Cermin. Iyalah, Pantai Cermin lahirnya. Oh iya. Dekat laut itu. Tahu saya Pantai Cermin. Tahulah kau Tahu. sama kita. Satu tanah. Walaupun beda kita dalam iman. Iya, tapi satu tanah. Kita satu perairan. Satu perairan. Dan satu tanah. Salinglah kita menghargai. Iya. Iya, Bung. Iya, Mang, iya. Maka itu pesanku tadi, jangan kau lepas, simpan tali ragamu. Karena kehidupanmu itu kau sendiri yang mengendalikannya. Jangan sampai kehidupanmu dikendalikan oleh orang lain dan memasrahkan hidupmu terhadap orang lain. Iya. Artinya harus jadi diri sendiri gitu maksudnya. Jadi diri sendiri bersama Tuhan. Jadi aku rencana mau mau tutup yang aku rasakan sekarang. Apakah boleh? Apakah itu memang dikasih dan opung-opungku yang dulu? Ku katakan tadi adalah keajaiban itu tak semua memiliki. Iya, kayak Panglima awal dia ngomong. Jadi yang dilakukan Yang harus kau tutup itu bukan dari suatu anugerah yang kau dapati, tapi tutuplah sesuatu keburukan di dalam dirimu. Iya. Cara kau sendiri yang bisa mengetahui. Iya, Pung. Bukan sesuatu kebesaran Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan sesuatu kelebihan untukmu sebagaimana supaya kau bisa mengendalikan keadaan itu. Jadi kau bisa berhati-hati dalam melangkah ke depan. Benar itu. Betul. Bagaimana mungkin kita mau menyalahkan pemberian Tuhan? iya. Jadi diberi siksaan itu anugerah. Yang baik terimalah baik, yang buruk tetapi buanglah. Tetapi semua adalah belajar. Iya, sebenarnya. Karena menjadi baik belajar dari yang buruk. Iya, betul. Sebaliknya pun begitu. Baliknya gimana, Bung, kata-katanya? Coba bagaimana kau meningkat. Kasih challenge lagi Bang. Yang baik belajar dari yang Yang buruk. Ketika kita dan mengetahui yang buruk ya. buruk bisa kembali Menjadi kepada baik. yang baik. Seperti itu kalimatnya. Kau benar sekali. Bagaimana cara menyampaikan? Iya. Bukan berarti yang buruk itu menghilangkan yang baik. Itu yang tak baik. Maka hilangkan sesuatu keburukan di dalam diri itu untuk meluaskan hati dan pikiran kita menerima suatu kebaikan. Itu saja. Iya, Pung. Aku kan, Pung, selama ini
jauh sudah pengorbananku untuk anak-anakku supaya jadi sama adik-adikku ya, yang sekolah yang ini, sampai lupa aku mau kawin aja aku lupa pun. Yang penting orang-orang ini dulu udah selamat gitu. Kira-kira aku masih ada jodoh nggak pun? Jodoh itu tergantung hasratmu. Sebesar apa keinginan? Oh gitu ya. Sebenarnya masih pengen kan? Ya, kalau gitu diupayakan ya. Kalau kau masih mempunyai hasrat itu, berarti kau bisa mendapatkan. Oh iya. Karena cinta tak kenal usia. Maka itu kukatakan padamu, yang buruk itu bisa belajar kepada yang baik, supaya dia menjadi baik. Iya, iya. Baliknya? Dan yang baik, ajarkan kebaikan kepada yang buruk. Sebenarnya judulnya sama, cuman kalimatnya aja yang terbalik gitu ya. Ya karena tujuan itu sebenarnya satu. Satu, Mau dibalik-mana mau dibalik-balik ya ujungnya. seperti tujuan kau menikahi. Tali itu kau sendiri yang memegangnya. Jadi tanya ke diri sendiri. Itu suatu gambaran untukmu. Jangan kau pasrahkan hidupmu kepada orang lain, dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Jadi Pung, aku pun selama ini Pung, bukan nggak banyak yang ngajak nikah, cuma panjang kali pikiranku sampai ke belum besar cucuku, belum ada cucuku, Inilah hidupmu. panjang kali. Emang kenapa Bagaimana kalau- tak panjang? Itulah permainan pikiran. Betul, betul, Bung. Kalau apa pengennya nunggu cucunya gede apa gimana? Enggak, dulu aku waktu anak-anakku masih pada muda pun aku banyak yang minta sampai sama mamaku ini. Dengarkan. Gimana Pung? Ya, Dengarkan. Kau tahu, lautan saja itu kalah dengan sebuah pikiran. Lautan itu dapat diukur, Iya, tapi pikiranmu Ya, betul. tidak dapat diukur. betul Pung, betul. Kenapa nggak bisa diukur, Bung? Karena itulah Luas nih. permainan Iya. kehidupan. Iya Pung. Iya. Tapi bukan misteri kan, Bung? Permainan adalah sebuah misteri. Terus, Bung. Siapa pemenangnya, tak ada yang tahu. Iya. Iya betul. Tergantung kau memilih jalan hidup. Iya betul. Kalau kau sudah mati, tak ada pilihan, tetapi menunggu panggilan. Iya betul Pung. Jadi, ketentuan dari kehidupanmu adalah satu, Tuhanmu. Ya. Kembali lagi, Bung. Kembali kepada Tuhanmu, karena Tuhanlah yang menguasai kehidupan ini. Tuhanlah yang menguasai kehidupan. Maka tak sampai-sampai tak pikiranmu, Iya. karena kau hidup itu tidak kembali kepada kitabmu dan Tuhan. Ini keraguan-keraguan dia. Kalau kau percaya kitabmu dan Tuhanmu, jelas ada di situ. Tapi kan kita manusia Pung, kadang-kadang kita berpikir standar Itulah pikiran gunanya kita. tali, pengendali kehidupanmu. Tali itu, ingat, tali bukan sembarang tali. Tali itu adalah penyambung kau bersama Tuhan. Iya. Mana yang harus diikat, mana yang harus Hidup, dilepas ya. ya, Bung. Nah, kalau kau ragu, goyangkan tali itu. Tuhan, tolong Ya, kendalikan aku dalam langkahku. Berikan aku jawaban atas keraguan-raguan. Berikan aku tanda Tuhan, agar berkat-Mu mengiringi kehidupanku. Mana yang harus kupilih, mana yang harus kubuang, tak ada yang lain-lain. berarti semuanya berpulang sama aku ya Pung. Kalau kau tak punya tali hidup, perumpamaan kau berlayar tanpa nahkoda, Enggak tentu arah ya. tak tentu arah, yang akhirnya kau tenggelam ke dalam lautan. Alhamdulillah menjadi Itu sudah dapat kau. Ya. Berarti Pastikan perkataan. selama ini Om Bisik Ibu tiba-tiba ada yang butuh bantuan, dia lari nggak peduli apa-apa itu apa? Tiba-tiba tangannya seolah-olah ada Siapa kekuatan. itu Pung? Kok aku kayak gitu itunya. Melihat orang di tengah jalan kecelakaan aku nggak bisa. Udah maju pun aku 500 meter pasti aku suruh mundur tukang gojek. Karena pemuluh adalah penolong orang-orang patah tulang, orang-orang yang membutuhkan.
Berarti benar saya bilang. Boruku, mamanya bapak tukang urut tulang. Nah, maka itu kau tak lepas dari ikan itu. Ikan Ikan gabus. gabus. Oh benar, berarti ikan gabus itu sekarang ada di Mami Eva ya? Di antara anak cucunya, kenapa beliau yang terpilih? Karena dia sudah terlihat sejak dulu. Bagaimana cara dia berjuang, bagaimana cara dia itu peduli dengan kehidupan orang lain. Iya. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, untuk apa dia menolong saudaranya? Bahkan perumpamaan, kalau hatinya berdiri sendiri, aku tak mau memikirkan saudaraku, dia punya tanggung jawab sendiri. Tapi kau memikirkan bagaimana dia kalau tak kau bantu. Iya. Dan kau pun tak tega kepada siapapun orang yang meminta bantuan. Iya, aku kalau ada pun nggak bisa aku nolak. Tapi kok seperti ada arahannya, ini tangan punnya harus ngapain gitu ya? Itulah ketulusan yang dinamakan ketulusan hati. Sampai dibilang ahli rupiah ya gitu ya? Padahal saya nggak tahu rupiah. Kalaupun sebagian orang menganggap kau buruk, biarkan saja. Karena tak tahu sepenuhnya tentang. Kayak fitnah netizen. Iya, Pung. Walaupun semua berbalik kepada dirimu sendiri sebagai peringatan. Oh Iya, Pung. anggap sebagai peringatan ya? Iya. Jadi berarti aku Seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Iya. Sebaik-baik manusia Pasti ada sisi pasti buruk. ada sisi buruknya. Tetapi sebaik-baik manusia kurangi sebaik mungkin, menghindari hal-hal yang buruk. Kembali kepada tali raga. Kok pintar banget, Opung. Bagaimana tak pintar? Kalau tak pintar jangan panggil aku. Jangan lagi. Sudahlah cukup. Makasih ya, Pung. Sama-sama. Opung dari mana ini datangnya? Dari mana Opung ini? Kamu dari Toba, Pung. Dari mana? Dari Toba apa dari mana, Opung? Perairan luas. Pantai Cermin apa mana, Opung? Oh, dari Toba. Toba berarti. Toba. Cermin lebih kecil daripada Toba kan? Oh, enggak, Bu. Kalau Pantai itu Cermin kan- besar. Kami memang orang Danau Toba. Kami Oh, pinggiran Danau Danau Toba berarti. Itu adalah turunan sama. Sama. Berarti ini dari Toba apa dari Cermin? Mana saja bisa kau bilang. Nah, yang penting perairan di sana ya. Ya, Iya, iya. cukup saja itu. Ya, Pung. Udah ya, nggak ada Makasih. pertanyaan lagi. Mau nanya apa? Berarti, Pung, kalau yang sama yang sekarang ini, Pung, kayak mana? Enggak ya, Pung? Cici, mau nanya cowoknya Pung. Cowoknya berodok. Selayaknya ada sepantasnya. Kau sendiri dapat merasakan. Karena rasa itulah nanti bisa memberikan jawaban. Jadi artinya apa, Pung? dekatlah kepada siapa yang berusaha untuk selalu dekat padamu. Gitu ya. Jangan kau berlari kepada seseorang yang menjaga jarak padamu. Kau harus bisa merasakan Pakai hati. Pakai insting. perbuatan seseorang Ya. Paham saya. atau kau merasakan perkataan seseorang. Oh. Ingat, kata-kata itu Manis. Berduri. tak dapat kau peluk. Tetapi perbuatan dapat kau peluk. Kenapa dapat dipeluk, Bung? Karena perbuatan adalah sentuhan secara Iya. kulit dan jiwa. Iya. Nyata. Iya, Pung, betul, Pung. Bukan sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar kata-kata, Tapi Pung. kata hanya terdengar Di telinga, iya. Hebat, Opung nih. dan dilihat oleh mata dari semua Mentalnya tulisan. hebat nih. Iya, Pung. Tetapi perbuatan semua organ tubuhmu merasakannya. Iya. Jadi tidak ada kebohongan. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya, Bung, singkat aja gitu biar lebih paham lagi kita, Bung. Apa kesimpulannya perkataan Opung? Perbuatan Mm-mm. adalah bukti nyata. Perkataan adalah sebuah bayangan. Iya, Maka itu yang saya mau. kau tahu. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau tuh. Kalau perkataan adalah bayangan. Sudah cukup lah. Sudah Bolas. Orang Betul, Pung. boleh Makasih, atuh, Pung. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terungkap sudah kisah misteri dari Mami Eva Manurung dan sudah mendapatkan jawaban ya Iya. tentang misteri yang pengen diketahui. Gimana kesan-kesannya?
cerita hidup saya itu yang saya heran ya. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa diketahui di sini ya? Tadi kan Bang Emma sebelum medomisasi bilang kayaknya bakal ada air mata. Ternyata terbukti. Itu tadi nggak direkayasa, kan nangis sendiri kan? Kok bisa tiba-tiba nangis? Apa yang membuat Bang Emma tersentuh gitu? Padahal saya udah bilang tadi, semoga apa yang saya rasakan dan lihat salah gitu. Ternyata ya kayak Opung bilang tadi kan, perbuatan adalah bukti nyata dan kata-kata adalah bayangan. Ternyata terbukti kan gitu. Apa tadi yang tiba-tiba membuat Mama Eva tersentuh itu? Bapakku minta maaf. Jadi ingat kisah masa lalunya. Kenapa papa? Yang seharusnya Menjaga. Ada. iya, maksud dia bukan tempatmu nyanyi malam, tapi kan aku harus nyanyi malam karena aku harus menghidupi ada banyak orang. Oh, itu juga tahu. Ketika bapakku kena cancer, karena adik-adikku seperti kecil-kecil, aku harus berjuang untuk bawa bapakku ke rumah sakit. Oh, karena udah nggak kerja ya. Iya. Nggak sakit. Lama ya? Kanker. Lama sakitnya? Lama Oh, pantas. Minta maaf. itu rumah sakit apa namanya?